Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di Pantai Kembar, salah satu deretan pantai yang ada di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Eh, Kali ini saya akan berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman yang akan didahului oleh sebuah prolog bahwa di setiap ideologi agama-agama pasti meyakini bahwa alam semesta ini akan berakhir. Begitu juga ilmu pengetahuan yang dijangkau sekarang oleh manusia juga telah meramalkan bahwa dunia ini akan mencapai titik puncak akhirnya. Dan untuk itu kita akan coba tanya beberapa orang yang kebetulan sedang berkunjung di Pantai Kembar ini tentang tanda-tanda akhir zaman yang telah diwasiatkan oleh para leluhur mereka. Wasiat leluhur tentang akhir zaman atau kedatangan Imam Mahdi. Lamun di Sunda mah anu terkenal anu kahiji lamun di jalan raya geus loba ramat lancah. Nah, jadi loba ramat lancah teh ieu mengandung siloka. Seperti ayeuna kabuktianana nyaeta kurantengna kabel listrik sehingga berbentuk siga ramat lancah atanapi sarang laba-laba. Anu kadua nyaeta ke senatanda akhir zaman mah atawa Imam Mahdi geus gelar mah nyaeta lamun jalan geus diamparan ku duit. Nah, ayeuna mah kan lamun membangun jalan itu kan harus memakai harus membeli atau harus pakai uang. Nah, itulah salah satu dua tanda dari Sunda tentang akhir zaman atau datangnya Imam Mahdi. Ada satu wasiat leluhur dari tanah Jawa, yaitu yang kapan datangnya Satrio Piningit atau Ratu Adil ini, kita bisa melihat dari tanda-tanda yang dikemukakan oleh leluhur orang Jawa. Nah, salah satunya adalah dikatakan bahwa pasar hilang kumandangi. Ya. Jadi pasar hilang kumandangi artinya penjaga pantai akan ada pasar, ada petugas biasanya pasar teh yang tidak terdengar suaranya. Kalau kita lihat zaman sekarang ini, kita sudah menyaksikan adanya misalnya supermarket, ya, adanya minimarket, yang apabila kita masuk ke sana, tidak ada suara, bahkan suara sedikit pun bisa saja terjadi tidak ada suara. Kita belanja apa saja kita dapat, kita belanja di situ sudah ada harganya, tidak ada tawar-menawar. Kita keluar dari supermarket, kita keluar dari minimarket, kita sudah dapat barang. Kita dapat barang dan pembayaran bisa secara tanpa adanya suara. Nah, ini salah satu tanda akhir zaman kedatangan Ratu Adil. Yang kedua, dikatakan bahwa wong lanang malih wadon, wong wadon malih lanang. Artinya orang perempuan seperti laki-laki dan laki-laki seperti perempuan. Dan kalau kita lihat banyak sekarang terjadi orang laki-laki rambutnya gondrong panjang, laki-laki pakai anting, asal usul kita. Sementara perempuan rambut pendek, pakai kaos oblong, pakai celana pendek, pakai celana jeans. Barangkali teman-teman tingkahnya seperti laki-laki, demikian juga yang laki-laki tingkahnya seperti perempuan. Nah, ini sudah dikatakan oleh leluhur orang Jawa bahwa nanti ada saatnya ketika
wong lanang malih wadon, wong wadon malih lanang. Dan sekarang sudah banyak kita lihat di mana-mana terjadi hal itu. Kalau kita tidak melihat dari depan, oh ini laki-laki. Setelah dilihat dari depan baru kita lihat, oh ini ternyata perempuan. Nah, jadi kadang suka kita tertipu oleh keadaan seperti ini. Ini adalah tanda akhir zaman di mana kedatangan Imam Mahdi atau Ratu Adil atau Satrio Peningit kalau orang Jawa bilang. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudara-saudara yang ada di daerah timur, khususnya di daerah Sulawesi yang bersuku Bugis. Ini sekarang ini suku Bugis soalnya tersebar banyak di seluruh Indonesia, khususnya di daerah-daerah pesisir atau di bagian Indonesia Timur. Banyak sekali saudara-saudara kita dari suku Bugis ini. Nah, ini saya ingatkan bahwa kita orang-orang Bugis itu ada pesan dari leluhur kita bahwa nanti suatu masa akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Sandre Bali nih tahu ya, artinya manusia itu terjadi kerusakan di mana-mana. Mau lari ke hutan dimakan ular, mau lompat ke laut dimakan buaya, mau lari ke ke hutan juga dimakan harimau, macan. Ini ada pesan-pesan seperti itu. Apabila sudah terjadi itu, maka yang akan menyelamatkan manusia itu adalah namanya Topu Teinek Pinong, yaitu orang yang suci bersih. Itu harus dikatakan maketeningnya di cengadurie, artinya dia harus berpegang kepada sebuah pegangan yang kuat sekali. Harus dia memiliki satu pegangan. Nah ini, jadi itu pesan orang tua kita. Nah pegangan itu harus dibawa oleh namanya Topite Inokinong pemanurungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari daerah paling barat di Jawa Barat, dari Cianjur. Mengenai tanda-tanda akhir zaman yang pernah diceritakan oleh nenek moyang kami di Cianjur sana, yaitu mengenai cerita bahwa beliau mengatakan, engke mah di akhir zaman lamun ngagorolong kendog di sisi laut kidul nepi ka laut kaler mual pepes. Jadi dalam translate-nya, nanti ketika akhir zaman menggelindingkan telur dari laut selatan sampai laut utara tidak akan pecah. Nah itu sekarang sudah terjawab, di mana dengan adanya jalan-jalan yang begitu bagus, yang mulus, sehingga kita ketika membawa telur, mungkin ibaratnya artinya seperti itu, dari ujung selatan ke ujung utara tidak akan mengalami kerusakan atau mengalami pecah. Itu sekarang sudah terjadi, dan mungkin dulu kami waktu kecil itu tidak bisa mengartikan apa yang moyang kami sampaikan. Dan itulah sekarang kami bisa mencari jawaban sendiri, yaitu dan kita yakini bahwa inilah tanda-tanda akhir zaman yang dulu pernah diceritakan oleh nenek moyang. Ini yang kita seperti dulu. Itu Pak yang pernah kami dengar dari moyang-moyang kami tentang tanda-tanda akhir zaman. Ya, terima kasih Pak. Nek nang daerah nggonku, daerah Watu Malang kene ya nek tanda-tandane akhir zaman atau tanda-tandane kedatangane Imam Mahdi, nek kakek nenek mbiyen ngendika ya bahwa besok nang akhir zaman gue mobil-mobil pada naik gunung-gunung bisa didadakna dalan kanggo kendaraan lewat. Ternyata tekan saiki wis terbukti bahwa akhir zaman bener-bener wis tekan. Mergane akeh gunung-gunung sing dibangun dalan-dalan kanggo tempat wisata, sehingga mobil-mobil kendaraan wis pada munggah gunung. Para pemirsa dimanapun Anda berada, itulah tanda-tanda akhir zaman versi para pengunjung di
pantai kembar ini. Kalau disimpulkan, semuanya mengerucut kepada tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi dalam versi Islam atau Satrio Piningit dalam teologi orang-orang Jawa. Dan tentu saja ini menjadi penasaran bagi kita, siapa sebenarnya sosok Imam Mahdi yang dimaksud. Akan kita lanjutkan dan akan kita jawab kepenasaran ini agar bisa tuntas kita dapatkan pengetahuan tentang ini. Insya Allah Ta'ala akan kita lanjutkan dalam episode berikutnya tentang siapa sosok Imam Mahdi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.